kita ketemu lagi. Obrolan malam kali ini akan membahas tentang hal yang banyak di Indonesia dengan segala variasinya, yaitu hantu. Saya sebagai orang Jawa mengenal banyak koleksi hantu. Sundel bolong, Nyi Blorong yang wanita cantik berbadan ular, kemudian mungkin Nyi Roro Kidul termasuk, bisa kita masukkan juga, kemudian Onggo Inggi, Wewe Gombel, Banaspati, Gundul Pringis, Genderuwo, Tuyul, Pocong, Kuntilanak, Suster ngesot. nah yang terbaru Suster Ngesot. Jadi gitu, seperti itulah. Ngesot kayak kambing. Kalau kambing lagi birahi tidak ada lawannya, dia suka ngesot. Anjing juga sebagainya. Nah, di daerah-daerah lain tentunya memiliki koleksi hantu yang bermacam-macam juga, termasuk di Jepang, di luar negeri, Asia, Eropa. Eropa saya pikir koleksi hantunya sedikit ya, paling yang saya tahu kan Casper. Kemudian kalau vampir itu jelas berasal dari, kalau nggak mitologi Transilvania ya dari buku fiksi Bram Stoker's Dracula, Frankenstein, Mary Shelley's Frankenstein. Ya kalau koleksi hantu di Barat mungkin bisa melihat di film Transylvania, Hotel Transylvania. Di situ koleksi hantu Barat yang berbeda dengan hantu lokal kita. Nah, unik. Jadi hantu itu ternyata bersifat epidemik. Epidemik artinya hanya bersifat lokal. Hantu yang bersifat internasional sepertinya tidak ada. Katakanlah pocong. Pocong banyak di Indonesia, di Jawa. Sementara di negeri asal pemocongan, yaitu Timur Tengah, jadi kita mengenal pocong kan setelah Islam masuk. Kata kawan saya, di sana tidak dikenal hantu pocong. Saya nggak tahu koleksi hantu di Timur Tengah seperti apa aja, saya nggak tahu. Kalau di Barat, di Eropa macam-macam, tetapi yang jelas laporan tentang penampakan hantu, oh ya kalau Barat mungkin bisa ngeliat Ghostbuster juga. Penampakan hantu itu dilaporkan semakin berkurang dengan semakin meratanya listrik. Jadi kita akan membahas tentang apa itu hantu. Hantu itu, oh ya, pertama begini, manusia itu adalah makhluk informasi, yaitu makhluk yang memproses informasi. Informasi itu kita dapat dari mana? Dari panca indera. Dari panca indera sebagai konsepsi primer, kemudian kita mendisposisi konsep-konsep sekunder. Contoh yang biasa adalah konsep emas, konsep gunung. Kemudian kita dengan daya kreatif kita mengkreasi sesuatu yang disebut gunung emas. Freeport misalnya, Grasberg, itu suka disebut sebagai gunung emas, padahal lebih banyak batunya tetap. Paling 1 ton isi berapa gram emas, tapi tetap itu disebut sebagai gunung emas. Nah, kita sebagai konsepsi sekunder kita itu sebenarnya bisa disebut berasal dari imajinasi atau khayal atau daya pikir kreatif. Dan ada lagi yang disebut delusi. Sebagaimana sudah saya sebutkan sekilas di obrolan tentang belief dan logika, maka delusi ini adalah seseorang seolah-olah melihat ada penampakan-penampakan yang sebenarnya tidak ada. Umumnya orang-orang tidak melihat. Saya pernah bertemu
dengan abang yang goreng ayam decik. Ini bukan iklan ya, tapi emang lumayan enak decik, murah enak. Bukan iklan berbayar ini. Jadi dia bercerita bahwa dia melihat 22 ular. Dan salah satunya jahat. Maka saya bilang sama abangnya, oh ya abaikan loh. Jadi kalau melihat seperti itu, abaikan, jangan dituruti, abaikan. Walaupun dia sejahat apapun, mengganggu seperti apapun, abaikan. Kalau abang nggak abaikan, nanti abang larut. Abangnya berterima kasih dan tentu saja menyangka saya memiliki karomah. Ya saya sudah tahu abang ini bisa juga melihat yang saya lihat. Tentu saja sebenarnya saya tidak lihat, tapi sebagai empati kan saya cuma mengingatkan. Seperti John Nash itu kan bisa mengabaikan apa yang dianggapnya nyata setelah dia menyadari bahwa yang dilihatnya itu tidak nyata atau disebut delusi. Delusi adalah kita melihat sesuatu seolah-olah ada, padahal tidak ada. Ini delusi. Dan sebenarnya ada juga yang mirip delusi, yaitu bayang-bayang. Jadi sebenarnya kita melihat seperti zaman kita kecil dulu, kalau melihat gambaran iler di bantal, maka kita muncul imajinasi macam-macam berdasarkan gambar iler. Atau awan, kita awan ini ada awan semar, awan ini awan kintun, awan ya, macam-macam lah bentuknya. Itu sebenarnya imajinasi, bukan delusi. Jadi apa yang muncul di benak ini ada yang fakta, fakta ini adalah maksudnya adalah sesuatu yang memiliki realitas di luar benak. Itu disebut fakta. Imajinasi tidak. Imajinasi ini bisa ya kita khayalan kita sendiri aja. Tapi kita sadar kalau sedang berkhayal. Kalau delusi ini enggak. Dan ada yang antara delusi dan fakta sebenarnya. Yaitu bayang-bayang. Jadi misal kita melihat gambar sesuatu kan, yang biasanya gambarnya gelap, kemudian kita diminta mengedipkan mata ke tembok, maka muncul gambaran yang kita lihat tadi. Nah ini menurut saya antara fakta dan delusi, karena sesungguhnya itu adalah efek dari indera kita. Atau seperti kita suka sering mendengar atau yang telinganya menging. Telinganya menging dia, kita sebenarnya di luar tidak ada yang menging, tapi kita mendengar menging aja. Tinnitus istilahnya. Jadi seperti itu. Menurut Anda, hantu itu imajinasi atau khayal, delusi atau fakta? Jadi sebenarnya saya prihatin dengan glorifikasi indigo misalnya. Jadi indigo, anak-anak indigo disebut sebagai anak yang memiliki kemampuan untuk melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Sebenarnya kalau kita menyadarinya, bahwa indigo termasuk juga sebenarnya sihir, santet, itu sesuatu yang lebih banyak dibicarakan daripada dibuktikan. Lebih banyak ya namanya omongan itu kan suka ditambah-tambahin. Orang kalau dititipin omongan ditambah-tambahin, kalau dititipin duit pengennya ngurang-ngurangin. Kayak seperti itu. Jadi anak indigo itu nonsen. Atau Anda melihat malaikat sholat khusyuk, kemudian melihat malaikat ada di belakang yang makmum, atau melihat ada malaikat turun, atau melihat jin, itu
ya sebaiknya periksa ke psikiater sehingga bisa diobservasi lebih lanjut dan mendapat penanganan, atau Anda mengabaikannya. Karena kalau Anda larut di dalamnya, ya itu yang biasa disebut orang gila, larut, schizofrenik atau yang sudah akut, sehingga dia hidup dalam dunianya sendiri seperti itu. Jadi kalau ada teman, saudara, apalagi itu kalau melihat seperti itu ke psikiater. Tidak perlu ke ruqyah, sama aja. Tukang ruqyah itu kalau bisa melihat ya dia harus ke psikiater. Mungkin seperti itu. Jadi kalau hantu itu memang ada, sifatnya lokalitas. Kalau ada pernah melihat itu lokal. Anak saya tidak pernah saya takut-takutin, dia tidak pernah takut apa-apa. Takutnya tuh real. Kadang takut tokek, takut kodok. Tapi ya saya coba untuk, nah ada satu dia nggak takut ulat misal. Jadi kalau ada ulat saya minta tolong anak saya untuk membuangnya. Jadi yang real-real saja. Ada pertanyaan nggak? Kenapa hanya lokal saja hantunya? Nah, ya Kenapa itu. tidak sama seragam semua, seluruh dunia punya hantu yang sama? Nah, kalau seluruh dunia ini punya hantu yang sama, mungkin saya juga akan berpikir ulang. Jangan-jangan mereka memang eksis gitu loh. Mosok mereka tidak melakukan migrasi ke, misal orang Inggris tiba-tiba nggak ada ujung, nggak ada pangkal, melihat pocong, melihat wewe gombel. Nah, itu mungkin perlu diteliti lebih lanjut lagi. Tapi karena sifatnya lokalitas, hanya sesuai dengan alam pikiran yang dibentuk oleh budaya, maka jelas itu muncul karena imajinasi yang diproyeksikan. Nah, kalau merasa itu benar-benar sangat nyata, itu delusi. Jadi kalau imajinasi, coba Anda hapus itu imajinasinya, Anda perlu takut dan sebagainya. Kalau tetap melihat, maka segera ke psikiater. Khawatirnya itu delusi. Kalau ada anak indigo bisa melihat sesuatu yang tidak bisa kita lihat, segera ke psikiater. Itu ilmu yang sudah berkembang jauh, apalagi di dunia akademik barat ya. Jadi mereka tuh kalau ada sesuatu hal, misal melihat misal swing mood atau yang ekstrim sering disebut bipolar atau gejala skizofreni atau ADHD. Apa itu ADHD? Attention Deficit and Hyperactive Disorder. Itu maka yang akan dilihat adalah pertama adalah meneliti. Jadi katakanlah ada orang yang bisa melihat hal-hal yang sifatnya spiritual, maka oleh ilmuwan barat dan ilmuwan yang percaya mistik beda. Ilmuwan yang percaya mistik maka akan mengaitkannya dengan penampakan korporeal atau korporeal itu maksudnya itu yang dipercaya ada tapi tidak berdimensi materi, tidak menempati ruang dan sebagainya. Ya aneh juga kalau tidak menempati ruang, tidak bersifat materi itu kemudian kenapa bisa dilihat? Seharusnya kan murni, tidak bisa dilihat, tidak bisa ya mata kita sama, mata kita dengan mata para orang yang mengaku melihatnya itu sama kok. Mekanismenya sama. Kenapa mereka bisa melihat kita nggak bisa melihat? Biasanya akan diarahkan ke soal kesucian.
Padahal sama saja, bayi-bayi juga suci, mereka nggak ngelihat. Kecuali kalau bayi yang masih kecil, katakanlah yang belum punya dosa, di bawah 5 tahun, juga bisa melihatnya, ya oke lah. Itu berarti eksis, karena orang dewasa yang suci melihatnya, semua anak-anak kecil melihatnya, anak-anak kecil yang suci itu melihatnya juga, berarti memang itu penyebabnya adalah kesucian. Tapi kalau manusia-manusia suci tidak melihatnya, bagaimana bisa yang sudah tua melihatnya? Ya tidak lain dari delusi. Jadi mereka akan melihat, ada masalah apa ini? Dites darah, mungkin ada akhirnya ditemukan serotonin, endorfin, macam-macam itulah, sehingga perlu diseimbangkan. Jadi akhirnya ketemu sebabnya. Jadi ada yang sifatnya organik, ada yang anorganik. Organik artinya katakanlah karena gangguan tiroid, gangguan hormonal, atau psikologis, murni sistem beliefnya yang harus dibeneri. Kalau organik itu kan badannya memang bermasalah. Jadi kenyataannya adalah segala sesuatu itu selalu ada sebab materialnya. Sebab-sebab non material itu hanya satu menurut saya. Apa itu sebab yang bersifatnya non material, dan saya bilang hanya ada satu, dan kenapa bisa dibenarkan, nanti kita akan bahas di obrolan lain aja. Peace.